Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan negara yang sedang berkembang, yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik, sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat. Kofi A. Annan, mantan sekjen PBB, pernah berkata, korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Lalu apa sih korupsi itu? Korupsi atau rasuah, dalam bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Semakin marak korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja perekonomian negara tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin bagus kinerja perekonomian negara itu. Dengan menggunakan data panel untuk 168 negara di dunia, dari tahun 1995 hingga 2003, antara IPK dan berbagai indikan pembangunan ekonomi, terdapat hubungan yang signifikan antara rendahnya korupsi di suatu negara dengan tingginya kinerja perekonomian negara tersebut. Selain itu, korupsi juga menciptakan miscegenation of resources dan beban sosial. Korupsi tidak saja menjadi beban bagi generasi saat ini, namun juga beberapa generasi yang akan datang. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah merajalela di mana-mana, dan kasus korupsi selalu saja bertambah setiap tahunnya. Mungkin ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang umum. Korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang berarti korupsi mengakibatkan kerusakan besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya menambah tingkat kemiskinan. Singkatnya, korupsi masih menjadi ladang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih parahnya, Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan presentasi besar dalam hal korupsi di dunia. Lalu, apa saja sih dampak buruk yang dihasilkan dari korupsi tersebut? Yang pertama, fasilitas penunjang usaha tak terbangun dengan baik. Contoh sederhananya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun karena dananya dikorupsi. Hal ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Misalnya, seorang pengusaha yang ingin mendatangkan bahan baku harus mengeluarkan biaya lebih besar karena lama perjalanan jika dibandingkan pada negara dengan kondisi fasilitas transportasi yang lebih baik. Yang kedua, harga barang kian mahal. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi. Karena fasilitas-fasilitas mendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara, dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. Jika harga barang mahal, maka ada dua konsekuensi yang mengancam pengusaha. Yang pertama, daya serap atas barang produksinya jadi rendah karena harga yang mahal. Lalu yang kedua, untuk menghindari barang tidak laku, pengusaha pun menurunkan keuntungan yang mengakibatkan laju sebuah usaha menjadi tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindakan pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar,
yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Yang keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Lalu yang kelima, terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, perilaku koruptif, dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat bawah, masyarakat, digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Lalu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindakan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi negara, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Lalu, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia dan marak diberitakan di media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.